Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan segudang permasalahan di BUMN Farmasi. Salah satunya adalah perusahaan Indofarma yang terjerat utang pinjol hingga 1,26 miliar rupiah dan mencatut nama karyawan. Pinjol ini benar, di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Tidak Ibu, perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan begitu. Memang ya cukup cukup banyak dan agak berani memang fraud yang terjadi di Indofarma. Bukan agak berani itu Bu, berani banget. Ya, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rapat dengar pendapat antara BUMN Farmasi dengan Komisi 6 DPR mengungkap segudang permasalahan. Dari berbagai kasus yang disampaikan saat rapat, yang paling menyita perhatian adalah temuan bahwa salah satu BUMN Farmasi, yakni Indofarma, terjerat utang pinjol hingga 1,26 miliar rupiah. Lebih ironis, pinjaman online tersebut merupakan untuk kepentingan pribadi petinggi Indofarma dan mencatut nama karyawan. Tidak hanya pinjol, manipulasi laporan atau fraud juga terjadi di perusahaan farmasi plat merah Indofarma. Betul yang terjadi di dalam laporan tersebut bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu prestasi dan deposito itu dicairkan, dan itu terjadi 2 kali. Di samping itu juga ada izin pimpinan, siapa orangnya Bu, jabatannya lah kalau enggak. Izin Ibu, saya izin karena ini sudah masuk ke ranah APH, kami boleh sampaikan tertulis saja Ibu. Ya. Karena di laporan itu bunyinya masih Bu Diah, bunyinya masih indikasi. Setelah nanti dari APH dia baru menjadi kerugian negara dan itu sudah bisa diumumkan begitu. Kalau berdasarkan laporan yang kami baca, yang terlibat dalam fraud ini hanya 5 orang saja dan orangnya sekarang sudah keluar. Jadi kami yakin yang ada sekarang di Indofarma sudah bersih dari fraud tersebut. Direktur Utama Holding BUMN Farmasi Syadik Akasya juga membuka temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang diantaranya terindikasi fraud. Terungkapnya segudang permasalahan di BUMN Farmasi menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Di manakah pengawasan Kementerian BUMN yang memiliki wakil menteri, direksi, dan segudang komisaris bergaji fantastis tersebut? Tidakkah temuan fraud di BUMN juga bentuk bahwa DPR telah abai menjalankan fungsi pengawasan? Tim Liputan BTV. Lantas apakah berbagai permasalahan dan indikasi fraud di BUMN Farmasi adalah bentuk dari tidak adanya pengawasan? Untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung anggota Komisi 6 DPR yang juga mitra kerja dari Kementerian BUMN diwakili oleh Herman Kairon, kemudian Direktur Eksekutif Selios Nailul Huda dan pengamat BUMN Toto Pranoto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, selamat malam, salam sehat. Saya langsung aja nih ke Kang Herman. Kang Herman sebagai mitra dari BUMN, Komisi 6 kan juga memiliki fungsi pengawasan ya. Gimana nih, kok bisa baru tahu sekarang padahal kasusnya ini terjadi tahun 2022, terungkap BPK tahun 2023.
Kenapa baru ketahuan sekarang? Apakah catatan dari Komisi 6 hanya terkait dengan pinjol tersebut atau ada catatan lain khususnya terkait dengan BUMN farmasi ini? Ya, sistem pengawasan kami kan tidak masuk kepada hal yang mikro. Bahkan dalam pengawasan APBN juga kita tidak bisa masuk dalam satuan 3. Ini kan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita melihat awalnya dari laporan keuangan yang mereka miliki. Misalkan kan setelah dibentuknya holding, kemudian kita bisa melihat dari laba konsolidasi yang dilakukan oleh Bio Farma sebagai holding. Nah, kami heran kok semakin kesini semakin turun terus gitu. Nah, akhirnya ya kami meminta untuk mengevaluasi pada setiap subholding untuk ditampilkan laporan keuangan. Ternyata kan yang menyebabkan kerugian itu adalah Kimia Farma. Kimia Farma 2 tahun berturut-turut ruginya cukup besar, gitu ya. Dan kemudian kita juga melihat kerugian di Indofarma. Bahkan Indofarma sudah menjadi bukan hanya kerugian secara catatan buku, gitu ya, tetapi juga ini tidak ada prospek yang bisa dibangun sehingga Indofarma bisa tumbuh kembali menjadi korporasi yang sehat. Oleh karenanya kita juga evaluasi ke dalam ada apa. Nah, sehingga kemudian kita menampilkan, apalagi satu lagi adalah industri nuklir Indonesia, INUKI. INUKI ini memang sejak awal 4 tahun lalu saya masuk di Komisi 6, ini sudah berpersoalan dengan persoalan keuangan. Nah, oleh karena itulah akhirnya kita dalami bahwa ada hasil-hasil dari pemeriksaan BPK yang tentu ini mengagetkan semua pihak, ya. Mengagetkan ya bukan hanya mungkin di kalangan internal mereka, yaitu 2 aspek yang ini kan temuannya ada 10 ya, tapi 2 hal yang menjadi temuan sangat menyimpang itu adalah indikasi kerugian atas penempatan pencairan deposito beserta bunga senilai 35,07 miliar atas nama pribadi kepada Koperasi Nusantara. Nah, kalau administrasi kan berarti ini akan diambil dana ini, sehingga kemudian ini menjadi kerugian terhadap korporasi. Nah, yang kedua, indikasi kerugian atas penggadaian deposito beserta bunga senilai 38 sekian miliar pada Bank Oke. Inilah yang kemudian juga karena awal prestasi dicairkan. Banyak kerugian lain sesungguhnya yang ini dilakukan. Kami meyakini di luar dari saat ini masih ada banyak temuan lain yang tuh kami akan terus dalami. Bahkan kami juga heran gitu ya. Misalkan Kimia Farma, kami kan belum membongkar hasil temuan di Kimia Farma gitu ya. Kimia Farma ini kan memiliki outlet 900 outlet lebih. Nah, apakah ini juga terjadi hal yang sama dengan yang terjadi di Indofarma? Tentu kami akan dalami. Oleh karena itu, saya kira informasi dari publik, dari siapapun, dan kami juga akan terus mendalami, melakukan public hearing dengan siapapun yang tentu memiliki informasi terkait dengan penyimpangan ataupun fraud yang terjadi baik di Indofarma maupun di perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. Karena tingkat penurunan keuangan korporasi ini juga sesungguhnya pada sisi lain sangat bertolak belakang dengan perusahaan-perusahaan farmasi lainnya yang terus meningkat. Nah, BUMN ini kan diharapkan menjadi pohon fiskal, menjadi penopang terhadap terhadap APBN. Ya, tetapi justru merugi ya dari laporan keuangannya terhadap keuangan negara. Kalau nggak beli, ya justru kalau dia terus merugi dan terus menjadi beban negara, ya apa langkah selanjutnya? Ini juga belum ketemu gitu. Oleh karena itu kami akan tetap lanjutkan di akhir masa jabatan ini, mudah-mudahan nanti ada solusi yang tepat untuk membangun kembali, baik membangun kepercayaan maupun membangun kemampuan finansial dari BUMN farmasi ini. Baik, saya langsung ke Pak Toto. Pak Toto, BPK mengatakan ada 18 temuan dan 10 diantaranya terkait dengan fraud, mulai dari tadi pinjol yang sangat konyol ya. Kita lihat bahwa BUMN kok terjerat pinjol dan menggunakan nama karyawan bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi. Ada transaksi jual beli fiktif, penggadaian deposito. Kok bisa sih Pak Toto hal ini terjadi di BUMN? Padahal kalau kita lihat struktur organisasinya sudah sangat rigid dan lengkap. Menteri, ada wakil menteri, ada direksi, komisaris, deputi.
Kenapa kok bisa terjadi? Di mana kesalahannya? Fungsi mana yang tidak berjalan? Ya ini memang menurut saya agak cukup tragis ya, karena Indofarma itu juga selain BUMN dia adalah perusahaan BUMN yang sudah go public, sudah TBK ya. Jadi kalau sudah menjadi perusahaan TBK, mestinya hal-hal terkait dengan soal transparansi ya, hal-hal terkait dengan soal accountability itu menjadi prioritas. Jadi kalau ini kemudian juga terjadi pada Indofarma, maka saya kira ini terjadi hal-hal di mana apa yang disebut dengan three lines of defense itu sama sekali nggak berjalan di perusahaan ya. Basis untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi risiko dengan three lines of defense, berarti kan mestinya ada concern dari pemilik risiko, dari atasan, atau bahkan juga dari external auditor ya, untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam perusahaan sudah jalan sesuai dengan standar operating prosedur yang ada. Nah, jadi kalau kemudian terjadi berbagai macam manipulasi ini dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, 2 atau 3 tahun, ini menunjukkan bahwa kaitan dengan soal bagaimana soal sisi pengawasan dijalankan dalam perusahaan betul-betul berlangsung dengan cukup lemah ya. Dan untuk itu maka menurut saya perlu dicek apakah baik dari sisi internal perusahaan, fungsi Dewan Komisaris misalnya sudah berjalan dengan cukup baik, atau bagaimana juga misalnya dengan peran dari auditor eksternal, dari KAP-nya begitu ya, apakah mereka tanda petik tidak bisa menemukan adanya berbagai macam potensi fraud yang sudah terjadi begitu ya. Karena laporan keuangannya mungkin dalam 2022 atau bahkan 2023 mungkin belum bisa menemukan itu secara signifikan. Jadi dalam konteks ini menurut saya kualitas pengawasan yang ada dalam perusahaan BUMN TBK ini di Indofarma menurut saya memang betul-betul perlu dikaji ulang ke depan bagaimana supaya upaya-upaya perubahan yang lebih baik, lebih fundamental itu bisa dikerjakan sehingga hal-hal konyol semacam ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik Pak Toto, Anda mengatakan tragis, saya tambahkan ya satu kata miris karena TBK ini kan seharusnya melayani publik lebih lagi ya dan harus lebih transparan, tetapi nyatanya justru kita dihadirkan dengan fakta yang sangat lucu seperti ini. Kemudian Mas Nailul, kalau kita dengar selama ini berita tuh kerap kali yang terjerat pinjol itu adalah masyarakat, tapi sekarang BUMN. Anda melihatnya seperti apa? Iya Mbak, jadi ini sangat lucu sekali ya. Artinya adalah memang Indofarma ini dia termasuk unbankable gitu kan. Artinya tidak layak untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan. Baik. Kami tidak bisa mendengar suara Anda, mungkin bisa dipastikan koneksi audio dan juga sudah terbuka salurannya? Baik, Pak Toto, sambil kita menunggu Pak Nailul memperbaiki koneksi audionya, tadi Anda mengatakan intinya adalah kualitas dari pengawasan di Indofarma ini perlu dikaji ulang. Kita tahu juga Pak, bahwa Ombudsman sudah berkali-kali sebenarnya teriak agar BUMN, Kementerian BUMN memperbaiki terkait dengan tata kelola. Salah satu poin yang di-highlight adalah mengenai perekrutan komisaris. Anda sejauh ini melihat bagaimana sistem perekrutan komisaris dilakukan di BUMN? Apakah sudah ada perbaikan? Dan apakah jika sudah ada perbaikan, komisarisnya justru yang sebenarnya abai dengan apa yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan tersebut? Ya, dalam konteks ini pengelolaan talent management di Kementerian BUMN, misalnya untuk perekrutan Board of Directors, BOD, mereka kan sudah melalui mekanisme fit and proper test ya. Jadi mereka melalui proses assessment oleh lembaga assessment yang independen ya. Cuma aturan ini belum mengikat untuk pemilihan calon anggota Dewan Komisaris BUMN. Sehingga Dewan Komisaris BUMN saya kira sebagian besar belum melalui mekanisme fit and proper test ya dalam pemilihan mereka sebagai komisaris di perusahaan negara ini. Jadi ke depan menurut saya sebaiknya memang pemilihan Dewan Komisaris pun lewat mekanisme fit and proper test ini supaya kita bisa mendapatkan the best talent untuk duduk masuk sebagai pengawas di BUMN-BUMN itu ya. Karena menurut saya kalau kemudian orang-orang dengan kualifikasi yang kurang kemudian ditunjuk sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris di BUMN tentu hasilnya tidak akan terlalu cukup oke dalam konteks pengawasan ya. Sehingga dalam hal ini menurut saya sebaiknya ke depan memang pemilihan anggota Dewan Komisaris pun lewat mekanisme fit and proper test ini. Dan untuk itu juga kemudian ke depan bagaimana supaya mereka juga bisa empowering, memberdayakan beberapa komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris supaya mereka bisa bekerja optimal.
Di bawah Dewan Komisaris itu masih ada misalnya komite audit, masih ada komite resiko, masih ada komite nominasi remunerasi ya. Jadi kalau berbagai macam komite ini bisa juga diberdayakan, mestinya kerja Dewan Komisaris itu juga bisa lebih oke sebetulnya. Iya, Nah, cuman lebih saya maksimal ya, perhatikan Pak. memang mereka belum seluruhnya bisa mengoptimalkan hal ini ya. Baik, ini menjadi catatan penting juga. Mas Nailul, apakah sudah terkoneksi lagi dengan kami? Baik, kami belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin kita harus memperbaiki lagi. Saya ke Kang Herman lagi. Kang Herman, memang Anda mengatakan pengawasan dari DPR ini belum sampai ke dalam hal mikro. Diketahui dari laporan keuangan ada indikasi hal yang perlu dipertanyakan. Akhirnya DPR memanggil untuk mencari tahu. Lantas langkah berikutnya dari DPR untuk memastikan persoalan di Indofarma, kemudian dalam skup lebih besar BUMN Farmasi ini dapat terselesaikan, apa yang akan dilakukan oleh DPR? Pengawasan seperti apa yang akan dilakukan, skema kerjanya? Ya, sebetulnya kan mitra kerja kami itu kan dengan Kementerian BUMN. Sehingga status rapat dengan BUMN itu rapat dengar pendapat statusnya, bukan rapat kerja. Nah, oleh karena itu kami mendalami nanti dari berbagai sisi. Apakah memang sudah efektif atau tidak struktur Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris. Ini nanti juga menjadi bahan kami untuk rapat dengan Kementerian BUMN. Nah, apakah juga fungsi-fungsi komisaris saat ini bisa difungsikan secara tepat, secara baik, tidak dalam struktur organisasi di BUMN? Ini kan harus kami tanya juga nanti. Nah, yang ketiga, tentu apakah tingkat kemampuan sumber daya manusia, baik di direksi maupun di komisaris, ini mumpuni tidak untuk bisa mendeteksi ataupun melihat terhadap persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di dalam BUMN. Nah, ini kan ketiga aspek yang secara normatif, ini sebetulnya yang harus nanti dijawab oleh Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN. Nah, kasus demi kasus kan bukan hanya ini saja, banyak sekali. Fraud di BUMN ini banyak. Saya contohkan misalkan ketika terjadi Jiwasraya. Saya sebagai inisiator pansus pada waktu itu sebetulnya berhasil menggalang. Cuman kan kemudian berhenti di tingkat pimpinan dan kami akhirnya membentuk panja. Panja efektif, akhirnya melahirkan solusi. Namun tetap fraud terjadi. Misalkan terjadi kembali di Asabri. Asabri tidak selesai di situ. Dana pensiun yang dikelola oleh BUMN juga masalah gitu. Nah, pada tiap terjadi pengumpulan dana, ini ada masalah. Nah, ini berbeda kasusnya dengan apa yang terjadi di Indofarma. Karena di Indofarma ini kan sebagai perusahaan manufacturing dan penjual jasa. Karena mereka juga sebagai penyedia alat kesehatan. Nah, kalau kemudian situasinya bahwa hampir di seluruh BUMN itu terjadi fraud, terjadi persoalan-persoalan yang tidak sesuai ataupun menabrak aturan hukum, maka ada apa nih? Kementerian apakah sudah menyiapkan? Ataukah Kementerian BUMN kita tidak cukup mampu untuk bisa mengawasi seluruh BUMN yang ada? Nah, jawaban ini sebetulnya sudah kami dorong dalam revisi Undang-Undang BUMN, di mana kami juga membentuk namanya Badan Pengelola BUMN. Namun juga sekarang macet juga, revisi undang-undang ini macet juga gitu. Nah, oleh karena itu ya apa yang bisa kami lakukan, tentu nanti kami akan minta untuk dibentuk panja dan kemudian mendalami kembali rekomendasi-rekomendasi inilah yang nanti akan memberikan solusi jangka menengah, jangka panjang, bahkan bisa saja memberikan solusi jangka pendek kepada Kementerian BUMN untuk menindak terhadap BUMN yang bermasalah. Baik, kita harapkan memang kualitas dari pengawasan yang ada di BUMN ini dapat ditingkatkan agar perbaikan tata kelola BUMN ini menghasilkan adanya kinerja yang optimal ya untuk dapat melayani publik lebih maksimal lagi ke depannya. Terima kasih ke seluruh narasumber pada malam ini telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.